Konflik antara Israel dan Hamas terus menjadi isu global yang menyita perhatian. Upaya gencatan senjata atau perjanjian damai seringkali dilakukan untuk mencari peluang bagi solusi diplomatik dua belah pihak. Namun, konsep gencatan senjata bukanlah sesuatu yang baru dalam sejarah Israel. Dalam Alkitab, terdapat beberapa contoh perjanjian damai. Salah satunya adalah perjanjian antara Raja Israel dan Raja Aram. Seperti apa kisahnya? Inilah dia fakta Alkitab. Konflik Ahab, Raja Israel dan Ben-Hadad, Raja Aram, 1 Raja-Raja 20, ayat 1-12. Pada waktu Ahab menjadi Raja Israel, Ben-Hadad, Raja Aram, bersama dengan sekutu-sekutunya mengepung Samaria, ibu kota Israel, dengan berbagai tuntutan. Ben-Hadad menuntut emas, perak, istri-istri, serta anak-anak Ahab sebagai bentuk penyerahan diri Israel. Ben-Hadad, Raja Aram, mengumpulkan seluruh tentaranya, 32 orang raja bersama-sama dia beserta kuda dan kereta. Lalu ia maju, ia mengepung Samaria dan memeranginya. Kemudian ia mengirim utusan ke kota itu, kepada Ahab, Raja Israel, dengan pesan, "Beginilah pesan Ben-Hadad, emasmu dan perakmu adalah milikku, dan juga istri-istri dan anak-anakmu yang cantik-cantik adalah milikku." Raja Israel menjawab, katanya, "Seperti bicaramu itulah, ya tuanku raja. Aku ini dengan segala yang ada padaku adalah milikmu." 1 Raja-Raja 20, ayat 3-4. Awalnya, Ahab setuju dengan permintaan ini, tetapi ketika tuntutan Ben-Hadad semakin besar, Ahab menolak, dan perang pun tidak terhindarkan. Peran Nabi Allah dalam konflik Ahab, Ben-Hadad, 1 Raja-Raja 20, ayat 13-30. Ben-Hadad, yang terlalu percaya diri dengan kekuatannya, meremehkan Israel dan bersiap untuk menyerang. Namun, Tuhan mengutus seorang nabi yang menyampaikan bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan kepada Israel, agar mereka mengetahui bahwa Dialah Tuhan. Tetapi tiba-tiba tampillah seorang nabi kepada Ahab, Raja Israel, serta berkata, "Beginilah firman Tuhan, sudahkah kau lihat semua orang yang sangat ramai itu? Bahwasanya pada hari ini aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu, supaya engkau tahu, bahwa akulah Tuhan." 1 Raja-Raja 20, ayat 13. Nabi itu kemudian menyuruh Ahab untuk mengerahkan pasukan muda dari gubernur-gubernurnya sebagai ujung tombak serangan. Jumlah mereka hanya 232 orang, didukung oleh seluruh pasukan Israel yang jumlahnya tidak sebanding dengan kekuatan Aram. Ketika pertempuran dimulai, pasukan Israel melancarkan serangan mendadak saat Ben-Hadad dan para raja sekutunya sedang mabuk di kemah mereka. 1 Raja-Raja 20, ayat 16. Serangan cepat ini menyebabkan kekacauan di pihak Aram, membuat mereka melarikan diri, sementara Ben-Hadad sendiri berhasil lolos dengan menunggang kuda. Kemenangan pertama ini menjadi bukti bahwa Tuhanlah yang berperang bagi Israel. Namun, perang belum berakhir. Nabi Allah kembali memperingatkan Ahab bahwa dalam 1 tahun, Aram akan datang menyerang lagi. 1 Raja-Raja 20, ayat 22. Ben-Hadad, yang percaya bahwa kekalahannya disebabkan oleh bertempur di daerah pegunungan, merancang strategi baru untuk bertempur di dataran. Tetapi sekali lagi, Tuhan turut campur tangan dan memberi kemenangan besar kepada Israel. Dalam pertempuran kedua ini, Israel membunuh 100.000 tentara Aram dalam 1 hari, sementara 27.000 lainnya mati tertimpa tembok di kota Afek. 1 Raja-Raja 20, ayat 29-30. Perjanjian Damai Ahab, Ben-Hadad, 1 Raja-Raja 20, ayat 31-34. Setelah mengalami kekalahan, Ben-Hadad akhirnya menyadari bahwa hidupnya dalam bahaya dan mencari cara agar bisa berdamai dengan Ahab. Ia kemudian mengutus utusan dengan pakaian kabung dan tali di leher sebagai tanda merendahkan diri. Mereka datang kepada Ahab dan memohon belas kasihan atas nyawa rajanya. 1 Raja-Raja 20, ayat 31-32. Ahab, yang melihat adanya kesempatan politik, memilih untuk tidak membunuh Ben-Hadad, tetapi malah membuat perjanjian dengannya. Ben-Hadad berjanji untuk mengembalikan kota-kota yang pernah direbutnya dan mengizinkan Israel berdagang di Damaskus, seperti zaman ayahnya. 1 Raja-Raja 20, ayat 34.
Ahab akhirnya menerima tawaran ini dan membebaskan Ben-Hadad. Keputusan ini tampaknya bijak dari sudut pandang politik, namun bertentangan dengan perintah Tuhan. Seorang nabi kemudian menegur Ahab, mengatakan bahwa karena ia telah melepaskan musuh yang seharusnya dimusnahkan, nyawa Ahab sendiri akan menjadi gantinya. Kata nabi itu kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, oleh karena engkau telah membiarkan lolos orang yang dikhususkan bagiku untuk ditumpas, maka nyawamu adalah ganti nyawanya dan rakyatmu ganti rakyatnya." 1 Raja-Raja 20, ayat 42. Kisah Ahab dan Ben-Hadad mengajarkan bahwa keputusan berdasarkan kebijakan manusia tidak selalu selaras dengan kehendak Tuhan. Ahab memilih diplomasi daripada ketaatan, yang pada akhirnya membawa kehancuran bagi dirinya dan kerajaannya. Hal ini mengingatkan kita bahwa dalam menghadapi konflik, baik secara pribadi maupun global, hikmat Tuhan harus menjadi pedoman utama. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk berdoa bagi perdamaian, tetapi juga untuk memahami bahwa perdamaian sejati hanya bisa ditemukan dalam kebenaran Tuhan. Jika Anda diberkati dengan konten ini, berikan like dan share video ini ke orang terdekat Anda. Pastikan juga bahwa Anda sudah subscribe channel Jawaban, untuk terus mendapatkan konten-konten yang mengubah dan menginspirasi. Bagi Anda yang sedang bergumul atau butuh didoakan, mari hubungi kami segera di nomor 0822150024424, karena tim konselor kami ada 24 jam siap melayani dan berdoa untuk Anda. Demikian fakta Alkitab hari ini. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.